Saya sekarang ingin masuk ke ranah yang agak beda tentang diri yang palsu dan jati diri. Oke. Nah, setujukah banyak orang sebenarnya yang memakai topeng? Ya. Jadi memang banyak orang yang pakai topeng sih. Itu saya pun dulu juga banyak pakai topeng. Artinya sebenarnya diri saya waktu itu tuh bukan diri yang asli. Gitu. Jadi banyak orang itu ketemu orang pakai topeng nggak jadi diri sendiri karena apa? Karena diri masih jadi korban ya dari luar diri, sehingga ketika ketemu orang dia harus menyesuaikan orang ini karakternya gimana supaya dia suka dengan saya. Ketemu A, topengnya berarti ini. Ketemu B, topengnya berarti ini. Gitu. Dan yang membuat orang makin hilang jati dirinya, makin pakai topeng, karena sekarang itu orang lebih cenderung kepo terhadap kehidupan orang lain dibandingkan dengan diri itu. Jadi kalau ngomongin orang lain, lancarnya kayak jalan tol. Betul. Kalau disuruh ngomong di depan, saya nggak bisa ngomong. Masa sih? Kemarin ngomongin tetangga lancar. Iya. Tapi saya yang menarik dari kisah perjalanannya Om Bimo itu kan dulu ketika kemudian ada orang yang tidak suka sama Om Bimo, ya kan, yang namanya dirasani, dijelek-jelekin gitu kan, masih ada rasa untuk ingin membela diri segala macem gitu ya. Terus kemudian sekarang pada posisi yang wes gak ngefek, jadi wes gak ngurusi mau dicitrakan mau buruk mau apa gitu ya Om ya. Sudah nggak itu kan nggak mudah Om. Menuju ke situ itu kan nggak mudah. Saya setahun Mas belajar itu. Setahun itu untuk melampaui skor 175 itu saya setahun. Dan nikmatnya luar biasa ketika kita sudah nggak hidup tuh tenang, mau tidur tuh nyenyak, mau tidur nyenyak. Jadi hidup bukan atas dasar mohon maaf cocok tonggo. Jadi desain hidup saya ya saya, bukan omongan orang lain. Ketika ada orang yang nggak suka, maksud saya harus berubah lagi menjadi Bimo yang lain gitu kan. Ada yang nggak suka lagi, saya berubah lagi. Dan biasanya cewek agak rawan kalau sudah menyinggung tentang biologis gitu. Kok pipimu sekarang makin tembem gitu? Wah, itu kan kadang ngacanya di rumah sampai bisa berjam-jam gitu. Kamu potong rambut nggak pantas deh, batasnya panjang gitu, menjadi topengnya makin plek. Karena apa? Hidup ngikutin tadi omongan orang. Hidup kita nggak enteng ya. Iya, nggak enteng. Jadi meskipun kita punya tetangga yang KCC, kakek cocot gitu ya. Baru tahu istilahnya. Kita tetap akan dalam suasana yang happy jika kemudian kita sudah berada di skala power. Sampai mereka capek sendiri. Ini orang digini-gini nggak mempan, nggak merespon, nggak ini gitu. Iya. Keren. Itu yang perlu dipelajari ya teman-teman semuanya. Itu jam terbang ya. Iya. Masuk ini soal ke marketplace ya, ketik aja jam terbang, ada yang jual kok itu. Bagaimana seseorang bisa kehilangan jati diri Om Bimo? Ya, kehilangan jati diri itu tadi kita sering banyaknya pakai topeng, terlalu kepo dengan kehidupan orang lain, sehingga ketika ditanya, kamu ini sebenarnya, misalkan hobinya apa, bakatnya apa, dan sebagainya, itu menjadi orang makin, jati dirinya makin hilang. Semakin dia berada di lingkungan yang membuat dia tadi di skor 175, dia gelisah, dia cemas atas kata orang lain, semakin membentuk diri, akhirnya bentuknya gimana ya itu? Karena berubah-ubah terus, ke sana ada yang nggak bener, ganti ke sini yang nggak bener, berubah lagi ke sana gitu. Jadi yang semakin kehilangan itu ketika mereka atau orang-orang tipe yang tidak kuat dengan omongan orang lain. Dengan komentar netizen ya. Om, teman saya yang di pojok sana itu Om, dia kan punya pasangan ya, tapi dia itu selalu bawaannya selalu curiga sama pasangannya, jadi dia bermain cinta, tapi dia tidak merdeka gitu. Nah, itu gimana kalau kita punya pasangan, tapi kita tidak kadang ketika ada masalah sedikit gitu, kita ini kan lelaki harusnya kan, meskipun ada masalah, nggak apa-apa dong laki-laki sadar potensi, milih gitu. Nah, kenapa nggak bisa seperti itu? Kita begitu melekat tuh gimana cara ngilanginnya? Ya kalau curiga itu kan artinya nggak percaya sih gitu ya. Makanya tadi nyambung tadi, curiga itu juga hati-hati teman-teman yang punya pasangan, jangan curigaan. Kenapa? Itu doa loh. Oh, curiga adalah doa. Iya, jangan-jangan suamiku nanti di sana. Keren. Jangan-jangan nanti suamiku di sana begini begitu. Itu doa loh. Rungono.
Itu doa loh. Suaramu. Karena tadi doa soal rasa. Di dalam kondisi mengucapkan doanya ya kan, semoga suami saya tidak selingkuh, istri saya tidak selingkuh. Tapi yang dipancarkan curiga. Nanti kalau di sana begini ya, itu doanya itu. Makanya kalau orang pengen pasangannya itu baik gitu ya, ya percayalah, jangan main curiga. Iya. Aduh, ini mesti banyak orang-orang yang manduk-manduk. Nah, seneng dengar ini gitu ya. Nah, diri yang palsu akibat lingkungan atau bahkan orang terdekat itu bisa menjadi diri yang palsu karena lingkungan tadi. Itu sudah disampaikan ya. Diri yang karena orang terdekat, contohnya begini. Salah satunya adalah dulu saya jadi pemalas gitu ya. Karena sugesti dari orang tua, dasar anak malas itu. Atau yang pernah kita bahas di parenting juga, anak yang kurang perhatian itu cenderung apa? Rese. Nah, banyak tingkah. Anak yang rese banyak tingkah ini apa diri yang sebenarnya? Bukan. Ya, dia adalah diri hasil dari kurang perhatian. Nah, terus orang yang pendendam biasanya karena sering dibanding-bandingkan. Kakakmu loh begini, mbok kayak anaknya tetangga gitu loh. Atau itu loh, anjing itu loh, diajak salaman salim ya kan, disuruh keluar-keluar, suruh duduk-duduk, lah kamu itu loh misalnya. Jadi orang yang dibanding-bandingkan itu menjadi pendendam. Nah, orang yang pendendam ini apakah diri yang sebenarnya? Bukan. Ini diri yang palsu atas bentukan dari karena dibanding-banding. Gitu. Jadi diri itu bisa jadi palsu karena hal di luar diri yang memprogram itu. Ada program dari luar diri, ada program dari dalam diri.